Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafidz Aryadani dengan NIM 1020124001118. Saya berasal dari kelas TI 4804. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah penerapan riset proporsional. Nah, dengan studi kasusnya itu Design of Radiation Therapy Problem yang diadaptasi dari Hiller F.S. Lieberman dari bukunya yaitu Introduction to Operation Research. Kita lanjut saja ke studi kasusnya. Nah, di sini ada studi kasusnya dari Design of Radiation Therapy. Nah, di sini untuk langsung singkat saja, eh, studi kasusnya itu berpusat pada pasien yang bernama Mary yang didiagnosis mempunyai kanker kantung kemih. Nah, untuk pengobatannya, Mary akan menjalani terapi radiasi ekstensif. Tapi, radiasi ini bekerja dengan menembakkan sinar berenergi tinggi ke tubuh pasien untuk merusak si sel kankernya. Namun, terdapat tantangan. Nah, tantangannya ini adalah sinar ini juga dapat merusak nih damaging merusak sel kanker. Namun dan juga merusak sel kanker dan juga merusak si jaringan sehat di sekitarnya. Maka dari itu, dosis radiasi harus cukup kuat untuk membunuh si sel kanker, tetapi juga harus cukup rendah untuk tidak membahayakan si sel sehat. Oleh karena itu, tujuan dari perancangan terapi ini uh, untuk menemukan kombinasi dan intensitas si beam atau si sinar radiasi yang paling optimal. Nah, kita akan menggunakan metode program linear untuk memecahkan masalah ini. Nah, mungkin kita langsung saja. Nah, ini merupakan data yang kita miliki yang untuk merancang si terapi medik. Nah, sini kita diberikan dua sinar, ada beam 1 dan beam 2 atau sinar 1 dan sinar 2 dan juga di fluxus dosis dari setiap sinar yang diserap oleh 4 area tubuh yang berbeda. Nah, dari 4 area tubuh berbeda tadi, di sini terdapat health anatomy, critical tissues, tumor region, dan center of tumor berdasarkan dari cerita studi kasus yang tadi. Nah, health anatomy ini merupakan anatomi sehat. Jadi, health anatomy ini merupakan area yang ingin kita lindungi. Nah, maka dari itu, jadi total dosisnya itu harus kita minimize atau diminimalkan. Terus ada critical tissues. Critical tissues ini merupakan jaringan kritis. Jadi, ini merupakan area vital yang tidak boleh menerima dosis lebih dari 7 kilorad. Terus ada juga tumor region atau area tumor. Nah, area ini itu harus menerima dosis itu 4 sama dengan 6 agar dia tuh efektif. Yaitu ada center of tumor atau pusat dari tumornya. Nah, ini merupakan bagian paling kritis dari tumor yang harus menerima dosis itu minimal 6 kilorad. Kita lanjut saja ke next slide. Nah, berdasarkan dari data kita tadi, kita bisa merumuskannya ke dalam uh, model program linear. Nah, kita di sini kita definisikan dulu si 1 sama X2-nya. Nah, di sini X1 ini merupakan untuk sebagai di sini dijelaskan sebagai dosis pada titik kosong untuk sinar pertama atau sinar 1 atau beam 1 dalam kilorats. Juga sama seperti X1, X2 juga sebagai dosis pada titik masuk untuk sinar 2 atau beam 2 dalam kilorats. Nah, di sini kita mempunyai fungsi tujuan adalah untuk meminimalkan dosis anatomi sehat yang kita ingin meminimalkan tadi. Nah, sehingga modelnya itu seperti ini. Z sama dengan 0,4X1
tambah 0,5x2 berdasarkan dari tabel kita tadi. Dengan fungsi pembatasnya, sini si jaringan kritisnya yang tadi di tabel 0,3x1 tambah 0,1x2 kurang dari sama dengan 7. Terus ini ada area tumor, ada 0,5x1 tambah 0,5x2 sama dengan 6. Dan juga ada pusat tumor. Nah, pusat tumor 0,6x1 tambah 0,4x2 lebih besar sama dengan 6. Nah, dan juga eh, tentunya dosis itu tidak mungkin negatif. Jadi si X1 sama X2-nya ini itu nggak mungkin negatif. Jadi dia tuh harus lebih besar dari sama dengan 0. Kita lanjut. Nah, langkah pertama yang kita lakukan adalah untuk menyelesaikannya, kita mengubah modelnya ke bentuk standar dulu. Nah, kita kita akan menambahkan variabel slash. Nah, variabel slash-nya di sini ada x3, ada batasan kurang dari sama dengan, dan mengurangkan variabel surplus pada si sempat pada batasan lebih besar dari sama dengan, agar semua batasan menjadi bentuk si persamaan. Next. Nah, karena kita memiliki batasan sama dengan dan lebih besar dari, jadi kita tidak boleh langsung menggunakan metode simplex biasa. Kita perlu menggunakan yang namanya itu metode Big M dengan menambahkan si variabel artifisial atau variabel buatan. Di sini variabelnya itu ada si X5 sama X6. Nah, pada batasan tersebut, variabel ini diberi penalti M yang sangat besar di fungsi tujuan untuk ini penalti M. Nah, untuk memastikan nilainya menjadi nilai 0 di solusi akhir. Next. Nah, ini merupakan uh, kondisi paling awal di mana solusinya belum bagus sama sekali. Sehingga variabel buatan X5 sama X6-nya masih ada dalam solusi dasar atau kalau basic. Nah, yang membuat nilai Z-nya itu sangat besar, sama dengan 12. Nah, apa sih yang harus kita lakukan di sini? Kita cari kolom dengan nilai paling negatif di baris paling bawah si row-nya ini. Di sini nilai 0,4 dan 1,1 yang ini adalah nilai yang paling negatif karena M angka yang sangat besar. Ini berarti kita memasukkan variabel X, variabel versi variabel X1 ke dalam solusi akan memberikan perbaikan terbesar. Ini menjadi kolom pivot kita. Dan juga yang akan keluar itu kita hitung rasio atau konstan atau nilai di dalam kolom pivot. Rasio terkecilnya adalah 10 dan didapat dari 6, 0,6 pada baris X6. Artinya, X6 harus keluar dari solusi. Ini akan menjadi baris pivot kita. Next. Nah, ini adalah kondisi perbaikan pertama. Jadi si X1-nya sudah masuk ke solusi dasar untuk menggantikan si X6-nya. Nah, nilai Z sudah turun menjadi Z sama dengan 4 plus M. Namun ini masih jelek karena ada M, tapi sudah lebih baik dari sebelumnya. Yang kita lakukan adalah lihat lagi baris yang paling bawah masih ada nilai yang 0,668 dikurang 0,83 di kolom X4. Ini berarti kita perlu masukkan ke kolom X4 ke dalam solusi. Ini menjadi kolom pivot baru kita. Nah, jadi itu pada intinya langkah kedua ini kita menukarkan si S5 dengan S4 untuk mengusir variabel buatan terakhir dan mendapatkan solusi yang lebih baik lagi. Next. Nah, pada akhirnya kita sampai di tabel iterasi ketiga yang merupakan tabel optimal. Kita tahu
eee, optimal karena semua koefisien pada baris zero-nya ini sudah non negatif. Dari tabel simpleks akhir, kita mendapatkan solusi optimal yaitu X1 sama dengan 12, X2-nya sama dengan 0, dan Z yang sama dengan 4,8. Nah, jadi kesimpulannya, untuk pengobatan merit, rencana terapi yang paling optimal adalah memberikan eh, dosis sebesar 12 kilorat dengan hanya menggunakan sinar 1 dan tidak menggunakan sinar 2 sama sekali. Atau di sini kan BIM 2 itu 0. Nah, dengan kombinasi ini dosis radiasi yang diserap oleh anatomi sehatnya dapat diminimalkan hingga 4,8 kilorad sambil tetap memenuhi semua persyaratan dosis untuk memastikan sel kanker secara efektif. Baik, demikian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.